Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita sudah ada satu ponsel terbaru yang belakangan ini emang rame banget sih, yaitu Xiaomi 13T. Emang buat videonya kita tergolong sangat telat, ya nggak terlalu telat-telat banget sih, tapi ya lebih bagus telat daripada nggak sama sekali, ya kan? Mendingan maksudnya. Kalau bagusnya sih bagus tepat waktu lah tentunya. Oke, buat tampilan boxnya ini sedikit berbeda dengan ponsel-ponsel dari Xiaomi biasanya, karena buat sekarang ini udah ada logo Leica di bagian depannya. Ini kelihatan lebih menarik, dan tentunya ya langsung aja deh kita unboxing sama-sama apa aja isi dalam paket penjualannya. Kita mendapatkan SIM ejector, lalu beberapa buku di dalamnya. Selanjutnya terdapat satu buah jelly case, lalu ponselnya dari Xiaomi 13T sendiri. Selanjutnya kita mendapatkan satu buah kabel USB Type-C, adapter charger sebesar 67 watt. Oke, inilah tampilan dari Xiaomi 13T. Ponsel ini banyak sekali peningkatan dan juga perubahan kalau kita bandingin dengan sebelumnya, tapi kita berfokus buat video pembahasan dari Xiaomi 13T aja karena kita punyanya cuman Xiaomi 13T. Buat bagian setup kameranya ini terlihat sangat menarik banget. Sekilas kalau saya lihat sendiri sih ini saya taunya cuman dua kamera aja ya, tapi ternyata terdapat 3 buah kamera nih, kamera yang ketiga di bawah lampu LED flash. Selanjutnya poin menarik yang dimiliki oleh Xiaomi 13T tentunya di sini terdapat keterangan atau lebih tepatnya branding Leica di bagian kameranya. Sedangkan buat bodi bagian bawah masih tetap ada branding Xiaomi. Buat bodinya sendiri, ponsel ini punya bodi yang menurut saya sih enak banget buat digenggam waktu pertama kali kita unboxing, karena ponsel ini memiliki bodi ini, bodinya sih mengotak sebenarnya, cuman buat backdoornya ini udah pakai backdoor kaca, tapi buat samping-sampingnya dibikin sedikit melengkung kayak gini. Jadi buat pegangan tuh menurut saya lebih kerasa nyaman dan juga lebih kerasa pas aja gitu dibanding ponsel yang full mengotak atau full flat. Sedangkan buat bodi frame ponsel ini masih pakai bodi berbahan plastik, namun sekilas ini feelnya tuh kayak bodi yang udah pakai bahan metal. Tapi setelah kita lihat-lihat ternyata nggak ada garis-garis antenanya, jadi fix ini masih pakai bodi berbahan plastik atau polikarbonat. Di sini terdapat satu buah tombol power, kemudian tombol volume. Di bagian atasnya di sini terdapat nih lubang mikrofon ataupun noise cancelling, kemudian terdapat inframerah, dan tentunya terdapat satu buah lubang speaker. Sedangkan buat bodi bagian sampingnya polos, dan di bagian bawahnya di sini terdapat lubang SIM tray, lubang mikrofon, port USB Type-C, dan tentunya terdapat satu buah lubang speaker. Dan kita hidupin buat ponselnya. Oke, buat ponselnya sekarang udah kita hidupin dan tampilannya ini menurut saya cukup bagus ya, meskipun buat bezel atau frame-nya buat harga segini emang udah nggak terlalu tipis-tipis banget. Lebih tepatnya ya biasa sih umumnya di ponsel harga 6,5 jutaan rupiah. Buat harga barunya sekarang sih masih segitu ya, anteng. Kecuali kalau kalian belinya pakai cashback atau lebih tepatnya di toko online, kalian bisa mendapatkan harga lebih murah dengan voucher tambahan. Kalau kemarin kita beli ini harganya itu di 6,2 karena udah pakai cashback tambahan ya. Buat layarnya ini ponsel menurut saya ya udah enak, adem di mata karena udah pakai panel AMOLED dan punya refresh rate tinggi hingga 144 Hz. Cuman ini yang cukup disayangkan nih, yang tersedia cuman 144 Hz kemudian di 60 Hz. Jadi nggak ada opsi 90 ataupun 120, bisanya dari 60 langsung lompat ke 144 Hz. Selanjutnya di bagian tentang ponsel, mari kita lihat sama-sama. Nah, ponsel dari Xiaomi 13T ini versi MIUI-nya udah pakai versi 14.0.2, dan tentunya buat versi Android udah pakai Android terbaru saat ini yaitu Android versi 13. Buat memori penyimpanannya mari kita lihat sama-sama. Ini memori internalnya di 256 GB. Tentunya udah lega banget ya. Buat ponsel sekarang ini trennya udah minimal di 256 GB buat ponsel harga 2 jutaan ke atas. Buat RAM-nya ponsel ini pakai RAM sebesar 12 GB, kemudian pakai prosesor dari MediaTek Dimensity 8200 Ultra. Dan langsung aja kita lihat sama-sama buat skor AnTuTu yang dimiliki oleh ponsel Xiaomi 13T. Nah, ini yang kita pakai AnTuTu benchmark versi 3D. Skor AnTuTu-nya bisa nyampe 874 ribuan poin. Tentunya ini skor udah tergolong tinggi banget sih, meskipun nggak setinggi ponsel dari adiknya sendiri. Lebih tepatnya masih tinggian di Poco F5 dibanding Xiaomi 13T. Tapi ponsel ini sih menurut saya dengan skor segini udah tergolong mantep banget sih. Lalu kita lihat buat CPU throttling-nya. Ini buat CPU throttling-nya gimana menurut kalian? Kalau menurut saya sih ini mantep banget ya, stabil karena
masih hijau semua, dan skor maksimal gipsnya ada di 271 ribuan gips. Kemudian CPU throttlingnya nyampe 90%. Sebelum kita masuk ke gaming test, kita lihat terlebih dahulu buat maksimal sentuhan yang bisa dijangkau oleh layar Xiaomi 13T udah bisa nyampe 10 kali maksimal sentuhan. Selanjutnya kita lihat buat sensor yang dimilikinya. Harusnya sih buat giroskopnya udah pakai hardware, karena di harga segini tentunya udah pakai giroskop hardware semua. Mantap ya. Oke, bisa kalian lihat sama-sama buat RAM-nya pakai 12GB LPDDR5, kemudian flashnya udah pakai UFS, SoC-nya Dimensity 8200 5G. Kemudian buat sistemnya Android versi 13, layarnya ini udah pakai resolusi 2K, bukan 2K, tapi 1,5K, dan kerapatannya tergolong cukup tinggi hingga 446 pixel. Kemudian refresh rate-nya di sini terhitung di 120 Hz ya. Kemudian support dengan Dolby Vision, HDR10, HLG, HDR10+, dan buat layarnya meskipun kita pakai refresh rate dari 60 hingga 144 Hz, buat layarnya tetap support di 1,5K dan udah support hingga white color gamut. Dan buat manajemen RAM-nya ini gimana menurut kalian? Tersisa di 5GB lebih 400 MB-an, atau lebih tepatnya yang kepake itu di kisaran 52%. Oke, bisa kalian lihat sama-sama ya. Ini buat kamera utamanya pakai IMX707 sebesar 50 MP, ada juga 20 MP dari IMX596, dan ada juga 13 MP dari Samsung OmniVision. Kemudian kamera yang terakhir ada 50 MP. Ini yang pertama kita lihat terlebih dahulu buat performa gamingnya. Waktu kita coba buat main game Mobile Legends, ponsel ini tergolong nyaman dan juga lancar banget, gak ada lag sama sekali. Buat suhunya juga masih tergolong cuman sedikit hangat aja, nggak nyampe panas-panas banget main game Mobile Legends di ponsel Xiaomi 13T ini. Sedangkan buat main game PUBG Mobile, buat settingan grafiknya juga udah mantap banget, bisa pakai HDR Extreme, dan tentunya buat giroskopnya itu udah responsif banget. Audio juga cukup membantu misal ada musuh dari kanan atau kiri, karena udah pakai dual speaker stereo. Bahkan buat kualitas audionya waktu kita pakai buat nonton video di YouTube, audionya itu menurut saya mantap banget, apalagi buat kualitas warna dan juga layar yang dimiliki oleh Xiaomi 13T ini udah enak dan juga adem banget di mata. Dan yang terakhir langsung aja kita masuk di bagian menu kamera bawaannya. Nah, ini bisa kalian lihat sama-sama. Ponsel ini punya kamera ultra wide dan punya 2 kali optical zoom. Sedangkan buat maksimal zoomnya kita lihat sama-sama nyampe berapa kali nih? Mantap, bisa nyampe 20 kali digital zoom ya. Kemudian buat perekaman videonya, buat kamera belakang ponsel ini bisa nyampe 4K. Ini ya, bisa nyampe resolusi 4K. Kita lihat lagi. Ada 1080 dan 4K-nya ini cuman di 30 fps ya. Namun buat perekaman video kamera depan, ponsel ini nggak support dengan video perekaman 4K. Jadi cuman mentok di resolusi 1080 30 fps doang. Dan langsung aja kita liatin buat hasil foto maupun perekaman video yang kita ambil pakai Xiaomi 13T ini. Tes perekaman 1080 30 fps, kita aktifin stabilisasinya. Coba buat jalan ya, kayak gini hasilnya. Dan ini masih jalan biasa, kita coba buat jalan agak lari. Gimana buat kestabilan warna dan juga audio dari ponsel Xiaomi 13T. Bagus sih buat fokusnya, keren ya. Kalau ini resolusi 1080 30 fps, sayangnya nggak ada resolusi 4K, kemudian nggak ada opsi buat stabilisasi. Buat wajah juga terlihat sedikitnya crop sih. Gimana menurut kalian hasilnya? Tulis aja di kolom komentar. Dan buat nemenin kita dalam waktu keseharian penuh, entah itu buat foto-foto, rekam video, bikin konten, ataupun buat main game, ponsel ini menurut saya udah mantep banget karena baterainya udah memiliki standar sekarang ini ya 5000 mAh. Dan buat pengisiannya juga udah tergolong ngebut banget meskipun nggak terlalu ngebut kayak adiknya kemarin, kayak kakaknya deh, sorry. Karena buat adapter chargernya udah tergolong gede di 65 watt. Dan kesimpulan saya setelah unboxing dan juga nyobain ponsel dari Xiaomi 13T, ini ponsel menurut saya sih bisa terbilang
terbilang 6 jutaan terbaik dari Xiaomi ataupun dari ponsel-ponsel lainnya. Dan menurut saya kurangnya itu cuman di bagian perekaman video kamera depan karena resolusinya masih di 1080 doang. Dan buat kalian sendiri yang udah pakai ponsel ini atau masih punya angan-angan pengen beli ponsel ini, gimana menurut kalian? Tulis aja pendapat dan juga kritik ataupun sarannya di kolom komentar. Sampai di sini dulu buat video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.